Halo anak-anak, apa kabar? Salam bahagia dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Anak-anak, apakah kalian mencintai orang tertentu? Bagaimana kalau orang tersebut tidak mencintaimu? Jangan terpengaruh oleh celaan dan hinaan. Tetaplah pikiran kita diliputi oleh cinta kasih dan keseimbangan batin agar hidup kita tenang dan bahagia. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar untuk mengembangkan kasih sayang, cinta kasih, dan keseimbangan batin. Untuk memahami tentang sifat cinta kasih, kali ini akan disajikan sebuah kisah yang disadur dari kitab Jataka yang berjudul Sama yang Mengasihi. Anak-anak, dahulu kala Bodhisattva terlahir sebagai cucu dari dua kepala suku di Benares. Kedua orang tua Bodhisattva bernama Dukula dan Parika. Mereka merupakan anak dari kepala suku yang berbeda. Mereka dijodohkan, tetapi mereka berdua tidak menyukai kehidupan awam, sehingga meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupan suci di dalam hutan. Suatu hari, Raja Dewa menampakkan diri dan berkata bahwa mereka berdua kelak akan menjadi buta. Karena itu, perlu adanya seorang laki-laki yang akan dapat membantu merawat mereka. Parika kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sama. Ketika berusia 16 tahun, kedua orang tuanya terpatuk oleh ular berbisa dan menjadi buta. Sejak saat itu, Sama dengan penuh cinta kasih dan rasa bakti merawat kedua orang tuanya yang buta itu. Raja Benares berburu di dalam hutan tempat Sama berdiam. Sewaktu mengejar hewan buruan, Raja secara tidak sengaja melukai Sama. Sama yang sekarat menceritakan kondisi kedua orang tuanya kepada Raja. Dikatakannya bahwa bila dia meninggal, maka kedua orang tuanya akan sulit bertahan hidup. Raja merasa iba dengan keadaan keluarga Sama. Dengan segera diperintahkannya para pengawal membawa Dukula dan Parika datang ke tempat itu. Dukula dan Parika menangis dengan tulus memohon pada Raja Dewa untuk menyelamatkan putra mereka. Pada akhirnya luka Sama berhasil disembuhkan, sedangkan penglihatan Dukula dan Parika juga pulih kembali. Anak-anak, setiap orang bertahan hidup karena ada daya kasih sayang dari orang lain. Tanpa kasih sayang, kita tidak dapat bertahan hidup. Mengasihi atau metta berarti mengharapkan yang lain untuk bahagia. Dengan pikiran yang penuh kasih sayang, maka ucapan, segala tindakan akan bertujuan untuk membahagiakan orang lain. Setiap orang pasti mengasihi dirinya dan juga keluarganya. Namun, setiap orang, bahkan setiap makhluk mengharapkan kasih sayang dari sesama.
maka hendaknya kita mengembangkan kasih sayang kepada semua. Kali ini akan disajikan sebuah kisah yang disadur juga dari kitab Jataka yang berjudul Akiti Menuju Alam Brahma. Dahulu kala Bodhisattva terlahir di dalam keluarga seorang Brahmana jutawan dan diberi nama Akiti. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Bodhisattva tidak menghendaki semua kekayaan yang ditinggalkannya. Ia membagikan semua hartanya kepada masyarakat dan meninggalkan kampung halamannya. Ia tinggal di sebuah gubuk dari daun dan cabang pohon sebagai pertapa di hutan. Setelah menjadi petapa, ternyata banyak orang yang mengikuti jejaknya, sehingga Bodhisattva menjadi terkenal dan semakin tinggi kehormatannya. Bodhisattva tidak mengharapkan semua itu, maka ia meninggalkan tempat tersebut. Di tempat yang baru, ia mengembangkan kebahagiaan gaib dan kemampuan supranatural. Di sana, ia mendapat banyak kehormatan dan pemberian derma. Namun, lagi-lagi ia tidak menyukai hal itu dan meninggalkan semua. Dengan terbang di udara, ia kemudian tiba di pulau kecil. Di sana ia membuat sebuah tempat pertapaan di samping sebuah pohon kara yang besar dan tinggal di dalamnya. Dewasaka menyamar menjadi seorang Brahmana dan pergi menjumpai Bodhisattva untuk mengujinya. Bodhisattva sedang duduk di pintu gubuk daunnya setelah selesai membasahi dan meletakkan daun kara di bawah. Ketika melihat Brahmana, Bodhisattva merasa senang hatinya. Ia memberikan makanan itu tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Bodhisattva menjalani kehidupan suci adalah untuk mendapatkan keabadian. Semua orang pasti ingin hidup dengan damai, tanpa kegelisahan. Pikiran yang tenang dan damai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Pekerjaan yang kita kerjakan dengan pikiran yang tenang akan memberikan hasil yang lebih baik. Namun, kedamaian dan ketenangan pikiran tidak datang begitu saja, tanpa kita mengupayakannya. Kedamaian pikiran dapat kita upayakan dengan cara bermeditasi. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Bodhisattva tadi yaitu bahwa untuk meraih kebudayaan demi kesejahteraan semua makhluk, maka Bodhisattva harus menyempurnakan semua aspek kebaikan. Dalam hal kasih sayang, metta parami, Bodhisattva memiliki kasih sayang yang sangat besar. Bahkan ketika dalam bahaya, yang ia pikirkan adalah kesejahteraan dan kebahagiaan orang tuanya. Dengan daya kasih sayangnya, Bodhisattva dapat meluluhkan hati Raja Benares. Dalam hal ketenangan batin dan kedamaian, Bodhisattva mengembangkannya hingga ke tingkat yang tertinggi. Dengan batin yang seimbang, ia dapat mengembangkan kebahagiaan gaib dan kemampuan supernatural. Setelah meninggal, ia terlahir di alam surga para Brahma. Sampai di sini kebersamaan kita untuk kali ini, anak-anak. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap sehat dan tetap menjadi orang yang baik.
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.